Oke, selamat pagi. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil vektor dari kelompok kami. Nah, judulnya itu merupakan prediksi penyebab penyakit diabetes di Indonesia menggunakan logistic regression. Nah, di bawah ini merupakan nama dari anggota kelompok kami. Kemudian di bawahnya terdapat jurusan dari masing-masing anggota kelompok kami. Terus di bawah sini merupakan email dari masing-masing anggota kelompok kami. Nah, di bawahnya ini terdapat abstrak. Nah, abstrak di sini berisikan tentang pengenalan atau inti dari penyakit diabetes di Indonesia. Jadi, di sini merupakan pengenalan inti dari penyakit diabetes. Terus, mengapa sih kita mengambil penyakit diabetes? Karena penyakit diabetes itu merupakan penyakit tertinggi di dunia, merupakan salah satu penyakit tertinggi yang ada di dunia. Terus kemudian penyebab penyakit diabetes di Indonesia, terus kenapa kita mengambil paper yang bertemakan tentang diabetes. Jadi, karena kami melihat faktor lifestyle di Indonesia merupakan lifestyle yang mungkin bergantung terhadap faktor makan dan faktor gaya hidup yang bebas, maka kami mengambil penyakit diabetes di Indonesia. Terus di sini juga kenapa dari hasil riset yang kami lakukan menggunakan pendekatan logistic regression, kami mendapatkan hasil yang mungkin bisa akurat untuk memprediksi penyakit diabetes di Indonesia. Nah, setelah itu di bawahnya terdapat introduction. Di introduction ini merupakan latar belakang dari penyakit diabetes yang di Indonesia. Nah, di sini kami tampilkan graf yang semakin tahun semakin banyak penyakit diabetes yang di Indonesia. Dan penyakit diabetes di Indonesia itu kan ada 2 tipe. Dan tipe kedua itu merupakan penyakit yang paling tinggi yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian kami juga mengambil beberapa kutipan dari hasil penelitian yang sudah pernah melakukan prediksi penyebab penyakit diabetes yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kenapa kami menggunakan logistic regression? Karena kami ingin melakukan hasil penelitian di mana logistic regression itu bisa melakukan hasil riset pendekatan dalam memprediksi penyakit diabetes Indonesia untuk keefisiennya dari pasien tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk bab 2. Bab 2 ini akan menjelaskan sedikit literatur review mengenai penelitian-penelitian tentang diabetes ini. Sudah menggunakan metode-metode apa. Kemudian selanjutnya, jadi dalam bab ini secara garis besar itu sudah pernah dilakukan sebelumnya itu menggunakan metode apa saja, di bab 2 seperti itu. Kemudian di bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Nah, pada bab ini itu kami memiliki flowchart yang menggambarkan metodologi yang kami terapkan dalam riset ini. Nah, yang pertama itu dimulai dengan data collection, data processing, analisis ROC table, dan analisis prediction result. Di mana dalam data collection ini kami mengumpulkan data berupa survei kuesioner yang kami sebar melalui Google Form kepada 100 responden. Nah, data ini itu seputar dari frekuensi konsumsi fast food, apakah memiliki keturunan diabetes, rutin melakukan check up, gejala yang dialami seperti penglihatan kabut, dehidrasi, ataupun resiko-resiko yang pernah dirasakan. Kemudian pada saat tahap selanjutnya itu memasuki tahap pre-processing, di mana dalam tahap ini kami melakukan filter data, ataupun kami juga melakukan convert data, misalnya dari bentuk string menjadi nilai numerik, sehingga data ini lebih mudah untuk diproses. Kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap data processing, di mana dalam data yang telah disiapkan itu dinormalkan menggunakan fungsi standard scalar package,
sehingga rentang value yang dihasilkan menjadi lebih normal. Lalu kemudian kami mengenerate model dengan menggunakan logistic regression untuk memprediksi terkena diabetes atau tidaknya. Setelah itu, untuk memastikan performance, untuk mendapatkan akurasinya, digunakanlah Coefficient Matrix yang nantinya akan menghasilkan tabel ROC. Kemudian dalam penelitian ini juga, kami juga menghitung probability value untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helena. Nah, pada bagian 4, Result and Discussion, dari 100 responden yang kami dapatkan dari kuesioner yang telah kami peroleh, lalu kami convert data tersebut menjadi angka-angka. Kemudian, kami menggunakan aplikasi Excel dengan menginstal Add-ins Logistic Regression untuk mengenerate data yang kami punya, seperti yang tadi dijelaskan pada bagian metodologi. Lalu, diperoleh classification table dengan total 20 orang terkena diabetes dan 80 orang tidak terkena diabetes. Dan juga kami memperoleh ROC curve-nya dengan tingkat akurasi sebesar 95%. Kemudian pada tabel p-value, kami memperoleh cara mencegah dan menyembuhkan penyakit diabetes adalah dengan cara sering-seringnya check up. Lalu perbedaan research kami dengan research sebelumnya adalah kami menemukan faktor gaya hidup dan check up secara rutin merupakan cara treatment terbaik untuk penyakit diabetes. Pada bagian 5, conclusion, kami memiliki kesimpulan bahwa research yang kami lakukan ini memiliki tingkat akurasi sebesar 95%. Dan ke depannya, jika kita menggunakan data yang lebih banyak dan metode tambahan, kami bisa memperoleh faktor-faktor penyebab penyakit diabetes juga. Terima kasih.